Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak kelas 5 semuanya. Bapak ucapkan semoga kita senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak kelas 5 semuanya, tidak lupa pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikannya kepada kita, yang sehingga tak luput dari kita satu nikmat pun, sedikit nikmat pun. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk mensyukuri semua nikmat-nikmatnya, dan kita selalu berdoa semoga kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur. Tidak lupa sholawat dan salam juga kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mencurah limpahkannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasul dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya hingga yaumil kiamat nanti. Baik anak-anak kelas 5 semuanya, alhamdulillah kita berjumpa kembali ya dengan Pak Herman, yaitu dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik, kita seperti biasa sebelum mengawali setiap pekerjaan, lebih-lebih kita akan mengawali pembelajaran, maka mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, seperti ya kalian lihat ya di gambar. Nah, ini pelajaran pertama kita. Pelajaran pertama kita yaitu tentang mari belajar Al-Quran surat At-Tin. Nah, kemudian kompetensi yang diinginkan bisa dimiliki oleh kalian adalah pertama, untuk terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil ya, karena ini adalah perintah Allah. Bacaan Al-Quran itu harus dengan tartil. Dengan tartil itu berarti harus dengan ilmunya adalah ilmu tajwid. Nah, selanjutnya setelah kita berusaha nanti untuk membiasakan baca Al-Quran dengan tartil, juga berusaha untuk memahaminya ya, untuk memahami makna At-Tin dan dengan baik dan tartil pula. Kemudian tidak lupa secara sikap pun kita berusaha untuk menunjukkan sikap kerjasama dan peduli. Ini sebagai implementasi daripada pemahaman makna surat At-Tin ya. Kemudian nanti kita ya, atau kalian juga di dalam mempelajari surat At-Tin ini dibarengi dengan menulisnya ya, menulis, kemudian membacanya dengan tartil, dan menunjukkan hafalan surat At-Tin dengan lancar. Oke, paham ya? Jadi pertama dibaca dengan sering ya, dengan tartil, kemudian menulisnya, kemudian menghafalnya, kemudian hafalan itu distorkan ya. Baik, kemudian Bapak tunjukkan peta konsepnya. Nah, peta konsep seperti tadi ya, kurang lebihnya seperti tadi yang dijelaskan. Di antaranya adalah membaca Quran dengan tartil, menulisnya, kemudian menghafalnya dan memahaminya. Ya, yang lebih penting lagi adalah memahami surat At-Tin itu sendiri ya. Nah, kita langsung ke jurnal. Nah, ini jurnal sikap pembelajaran PAI dan BP. Tidak perlu takut jujur. Nah, ya, jadi kita harus jujur kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Dan untuk jujur itu nggak perlu takut ya. Jangan takut. Nah, ini sekilas petunjuk ya untuk orang tua mengenai pembelajaran saat-saat ini ya, saat-saat
pandemi COVID ya. Jadi orang tua diharapkan untuk membimbing putra putrinya untuk beribadah ya, untuk belajar dengan baik dan benar. Kemudian putra putrinya diharapkan untuk melaksanakan ibadah dengan baik dan benar apabila diberi teladan oleh kedua orang tuanya. Ya, seperti ini ya, mengontrol dan membimbing putra putrinya dengan baik ya, dalam membuat laporan, dalam mengerjakan tugas dan semacamnya. Kemudian untuk mengisi laporan online dengan jujur ya, agar tujuan pembiasaan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Kemudian mengisi tanggal laporan selama 1 minggu pada kolom yang tersedia. Kemudian memberi tanda checklist pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, mana yang dilaksanakan, mana yang tidak dilaksanakan. Ya, dan itu juga harus ya diisi dengan jujur. Dilaksanakan maka pilih yang melaksanakan, ketika tidak dilaksanakan maka di checklist yang tidak dilaksanakan. Baik, langsung berikutnya ya, ini contoh jurnalnya ya. Contoh jurnalnya, nama kegiatannya contohnya sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian membantu orang tua, mencuci piring, membersihkan rumah, memasak, dan seterusnya. Kemudian membaca Al-Quran, hafalan Quran, membaca basmalah sebelum mengawali setiap pekerjaan, dan seterusnya. Nah, kemudian di samping kanannya ada kolom tanggal. Nah, isi tanggal sesuai dengan yang sebenarnya ya, tanggal berapa, maka ya sesuai dengan keadaan yang ada ya, ketika memang dilaksanakan maka berilah tanda checklist ya atau centang. Namun ketika tidak dilaksanakan maka ya cukup strip saja gitu ya. Baik anak-anak, kita langsung ke petunjuk penggunaan bahan ajar. Nah, ini dan ini cukup ya, kurang lebih seperti tadi ya arahan. Nah, ini juga arahan selama daring ya, selama online. Nah, baik, kita langsung ke pembelajaran kita anak-anak semuanya. Nah, tolong perhatikan ini. Nah, ini ada hikmah ya. Hikmah yang harus kita pahami dan untuk kita laksanakan. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka dia mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga alif lam mim itu berjumlah 3 huruf. 3 huruf berarti dikali 10 kebaikan menjadi 30. Itu satu kata alif lam mim saja ya. Itu makna atau arti dari hadis Nabi yang kalau tidak salah bunyinya begini, man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, seperti itu. La aqulu alif lam mim harfun walakin aliful harfun wal lam harfun wa mim harfun. Ya, seperti itu kurang lebih teks hadisnya. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi ya. Materi mari belajar Al-Quran surat At-Tin. Oh iya, Bapak lupa. Tadi setelah kita baca basmalah ya, sebelum kita berpanjang lebar tentang makna At-Tin, gimana kita sama-sama dulu mengawali dengan membacanya ya, membaca surat At-Tin. Nah, gimana, sudah siap kita membaca surat At-Tin? Nah, ini sama-sama kita membaca surat At-Tin, diawali dengan isti'azah kemudian basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa
هذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Sadaqallahul azim. Nah, baik anak-anak, tadi kita sudah sama-sama membaca surat At-Tin ya. Nah, coba sekarang kita sedikit menyaksikan tayangan bacaan surat At-Tin ya. Tentang boleh ya, sambil kita saksikan sejenak. Nah, ini ikan dulu biasa ya. Nah, kita langsung lewatkan. Silakan diikuti ya. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجرهم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Sadaqallahul azim. Nah, baik anak-anak ya, tadi sudah sama-sama ya kita menyaksikan ya bacaan yang disertai ya film kartun ya. Nah, baik anak-anak semuanya, selanjutnya ya tugas dari Bapak ya adalah kalian menulis surat At-Tin tadi ya. Boleh dilihat dari handphone ya, smartphone kalau kalian punya aplikasi Al-Quran, atau boleh juga dilihat dari Al-Quran ya, mushaf atau juz amma, silakan. Pertama itu ya ditulis Al-Quran dan tulisannya dan artinya dan terjemahannya. Oke. Nah, seperti ini ya tugasnya. Ini tugasnya ditulis dan diartikan ya. Kalau di Al-Qur'annya atau di juz amma tidak ada artinya, maka dicari ya. Jadi sementara ini dulu ya pertemuan pertama kita, yaitu tentang memahami makna surat At-Tin ya. Kemudian tugas dari Bapak dua ya. Yang pertama adalah menulisnya ya, menulis Al-Quran dan artinya surat At-Tin. Dan tugas yang kedua adalah merekam hafalannya. Oke, tugas yang kedua apa? Merekam hafalan yang nantinya boleh dikirim melalui WA pribadi Bapak. Oke, bisa dipahami ya. Ya, baik
sementara cukup sampai di sini dulu pertemuan pertama kita. Kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca doa penutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.